Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana kabar kalian, teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Coba dilihat di sekitar kalian, kalau ada sampah silahkan diambil terus dibuang. Ya. Apakah kalian tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Tidak tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang indahnya kebersamaan. Nah, jadi kalian mengerti apa itu indahnya kebersamaan? Indahnya kebersamaan itu kita saling menghargai satu sama lain. Kita menerima perbedaan dari teman-teman kita. Salah satu contoh seperti ini. Di antara kalian itu ada yang berbeda agama. Contoh, nama kamu Rizal kan? Rizal beragama Islam, dan nama kamu siapa? Radit. Radit ini beragama Kristen. Jadi kalian ini saling menghargai satu sama lain walaupun kalian berbeda agama, seperti itu. Sedikit pengertian dari indahnya kebersamaan, seperti itu. Apakah kalian tahu ini baju adat dan rumah adat dari daerah mana? Dari suku mana? Suku Madura. Salah. Bali. Betul. Siapa nama kamu? Ciko. Ciko. Nah, ya. Ini rumah adat dan baju adat dari suku Bali, seperti itu. Siapa dari kalian yang dari suku Jawa? Dari suku Bali? Tidak ada. Kalian semua dari suku mana?
Suku Madura. Nah, dari suku Madura. Nah, jadi kalian kan dari suku Madura. Dan jika ada teman kalian dari suku lain atau berbeda suku, itu kalian harus menghargai juga. Contohnya seperti tadi, kalian memiliki teman yang bersuku Jawa atau bersuku Bali. Jadi kalian juga harus menghargai, tidak boleh bermusuhan satu sama lain walaupun kalian berbeda suku, seperti itu. Bapak ada video ya? Ya. Video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dicermati. Lagi kali ini dengan materi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang merupakan materi PPKN di tematik kelas 4 tema 1. Nah, anak-anak harus diingat pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi, bangsa Indonesia merupakan bangsa beragaman dan keragaman itu dapat menimbulkan perbedaan yang akan memecah belah persatuan. Maka kita perlu mengamalkannya baik di rumah, di sekolah, juga masyarakat. Nah, perhatikan beberapa alasan pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menguatkan keluarga dan masyarakat. Kemudian, mempercepat selesainya suatu pekerjaan, memudahkan pencapaian tujuan bersama, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman, dan menciptakan kerukunan. Maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan supaya tidak ada perpecahan. Nah, ini adalah beberapa akibat yang timbul jika tidak ada persatuan dan kesatuan. 1. Terjadi permusuhan antar warga masyarakat. 2. Tidak ada kerjasama antar warga masyarakat. Dan 3. Tidak ada rasa simpati antar warga masyarakat. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan suku atau golongan. Dan lingkungan bisa menjadi kotor karena tidak mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, jadi sama yang seperti saya jelaskan tadi, perbedaan itu akan menimbulkan permusuhan jika kalian tidak mencermati tentang apa itu namanya toleransi, seperti itu. Jadi untuk menghindari kalian bermusuhan dalam perbedaan, itu kalian harus menghargai satu sama lain. Walaupun di antara kalian ini berbeda agama, ras, budaya, bahasa, ataupun yang lainnya, itu kalian juga harus dihargai oleh kalian. Contohnya, teman kalian yang beragama Kristen itu beribadah di gereja. Jangan kalian ganggu, jangan kalian usik seperti itu. Biarkan mereka melakukan ibadah dengan cara dan di tempat yang mereka percayai, seperti itu, agar tidak terjadi bentrok atau permusuhan di antara kalian atau kita semua, seperti itu. Nah, keragaman yang ada di Indonesia bukan alasan untuk memecah belah persatuan, melainkan sebuah keistimewaan yang bisa mengeratkan persatuan dan rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Nah, jika kalian saling menghargai satu sama lain, itu akan menambah pertemanan kalian. Jika kalian cuma berteman dengan yang beragama Islam saja atau yang dengan bersuku Madura saja, itu teman kalian tidak akan banyak, cukup itu saja. Jadi untuk menambah pertemanan kalian, untuk memperluas jangkauan kalian, kalian juga harus berteman dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, dan bahasa atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan? Yang pertama, membersihkan lingkungan rumah di rumah ya. Kemudian menyelesaikan masalah keluarga dengan musyawarah. Bisa juga dengan melakukan diskusi kelompok saat menyelesaikan tugas kelompok. Nah, bermain bersama teman juga merupakan wujud persatuan dan kesatuan. Serta jika ada teman yang sakit atau tetangga yang sakit, kita menjenguknya. Itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah, sudah mengerti kan apa itu artinya menghargai satu sama lain?
Ya, bagus. Selanjutnya Bapak ingin mengetes pemahaman kalian. Ciko, berikan satu contoh menghargai, sikap menghargai satu sama lain. Saling membantu satu sama yang lain. Bagus, berarti mengerti ya. Ngerti kalian semua ya. Nah, salah satu contohnya benar kata Ciko tadi, itu saling membantu satu sama lain. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama atau suku budaya dengan kita. Seperti itu. Itu sudah merupakan sikap saling menghargai. Seperti itu. Selanjutnya itu materinya gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, dan pokok pikiran. Bapak juga ada videonya untuk media pembelajaran yang biar kalian lebih semangat untuk belajar ya. Mencari ide pokok. Sebelum kalian mencari ide pokok, ada hal yang perlu kalian ketahui tentang struktur pembentuk paragraf. Jadi, bagian terkecil dari paragraf adalah kata. Contohnya, bulan, bintang, atau planet, seperti itu ya. Lanjutnya adalah frasa atau gabungan dari beberapa kata. Contohnya, tadi kan kata itu bulan. Nah, frasanya contohnya bulan purnama atau teriknya matahari dan sebagainya. Setelah frasa adalah kalimat. Kalimat ini dapat terbentuk lewat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, pada malam hari ini bulan purnama bersinar dengan terang. Dan akhirnya adalah paragraf, yaitu kumpulan dari beberapa kalimat sehingga membentuk paragraf. Jenis paragraf dapat dibedakan berdasarkan posisi kalimat utamanya. Yang pertama contohnya adalah deduktif. Paragraf deduktif diawali dengan kalimat umum, lalu dilanjutkan dengan kalimat-kalimat khusus. Nah, ini ya jenis-jenis paragraf itu. Yang pertama yaitu deduktif. Ini pengertiannya, deduktif itu diawali kalimat umum lalu dilanjutkan dengan kalimat khusus ya. Hingga kalimat utamanya yaitu pada kalimat umumnya di awal paragraf. Yang kedua induktif, yaitu kebalikan dari deduktif, di mana paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat. Nah, yang kedua yaitu induktif. Induktif ini merupakan kebalikan dari deduktif, yaitu diawali dengan kalimat-kalimat khusus, lalu ditutup dengan kalimat umum atau kesimpulan, seperti itu. Kalimat khusus lalu ditutup dengan kalimat umum. Dan yang ketiga adalah campuran, di mana paragraf dimulai dengan kalimat umum. Nah, yang ketiga, jenis paragraf yang ketiga yaitu campuran, yaitu diawali dengan kalimat umum lalu ditutup dengan kalimat kesimpulan, seperti itu. Mengerti ya kalian semua ya? Nah, selanjutnya yaitu Bapak ada teks cerita di sini. Nah, silahkan teks cerita ini dibaca oleh kalian. Terus dituliskan gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, dan pokok pikirannya.
agar tidak banyak-banyak ya, cukup kalian tulis gagasan pokoknya saja. Silahkan dikerjakan. Bapak beri waktu 2 menit. Bapak tinggal sebentar ya. Sudah selesai ya? Ya, dikumpulkan sebisanya, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya Bapak punya 2 alat. Kita saat ini akan mempelajari tentang alat musik karena kita keterbatasan sarana dan prasarana. Kita menggunakan 2 alat ini. Ini botol sama gelas. Ada sendok buat yang gelas. Apakah kalian tahu bagaimana cara membunyikan botol ini? Dengan cara dipukul seperti ini. Nah, ini sudah menimbulkan bunyi. Dan juga yang gelas ini. Agar gelas ini menimbulkan bunyi, itu harus kita pukul juga menggunakan sendok seperti ini. Jika kedua alat ini digabungkan akan menimbulkan suatu bunyi yang menghasilkan musik seperti itu. Ngerti kan? Coba kalian dulu timbulkan musik dari 2 alat ini. Gimana caranya agar 2 alat itu berbunyi? Coba dipukul. Nah, ya, itu sudah menimbulkan bunyi seperti itu. Mengerti kan kalian kan? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan PR untuk kalian. Lebih tepatnya bukan PR ya, ini pekerjaan. Bapak ingin mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang kita pelajari pada siang hari ini, seperti itu. Ini ada 10 pertanyaan. Silahkan ditulis, kalian tulis ya di buku kalian masing-masing, dibagi nanti ya. Nah, seperti itu. Bapak ingin mengetahui, dikumpulkan besok ya. Nah, apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran siang hari ini? Senang. Nah, dan juga kalian juga mendapatkan ilmu setelah melakukan pembelajaran hari ini. Sebelumnya kalian kan mungkin belum mengetahui apa itu artinya kebersamaan dalam keberagaman, apa itu artinya menghargai satu sama lain. Dan setelah kita melakukan pembelajaran pada siang hari ini, kita mengetahui apa itu artinya menghargai, seberapa penting menghargai, seberapa penting melakukan toleransi satu sama lain agar kita mendapatkan teman yang banyak seperti itu, agar kita tidak agar menanggulangi terjadinya permusuhan seperti itu. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.